Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya saya bisa menimba ilmu lebih dalam lagi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hazrul Ansyari Ulfi dari kelas Ilmu Komputer 5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk menuntaskan ujian tengah semester mata kuliah mikrokontroler. Sebelum itu, saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Rahmat karena telah memberikan tugas seperti ini, karena dengan tugas seperti ini saya bisa menambah ilmu saya lebih dalam lagi, insya Allah. Oke, di sini ada 6. Yang pertama itu blinking LED 1, blinking LED yang kedua, digital input dengan menggunakan push button, digital input dengan menggunakan slide switch, analog input dengan menggunakan potentiometer, dan analog input menggunakan fotoresistor. Nah, yang pertama itu blinking LED yang pertama ya. Nah, di dalam blinking LED yang pertama ini ini menggunakan 3 komponen ya. Yang pertama itu komponen Arduino Uno R3 nya, kemudian menggunakan satu resistor. Dengan di sini saya menggunakan atau saya mengikuti video yang Bapak berikan itu, resistansinya itu 220 ohm dan menggunakan satu LED. Coba kita jalankan terlebih dahulu ya. Nah, di sini lampunya bisa dilihat dia ngebling ya. Dia hidup mati karena di sini menggunakan kodenya block and text ya. Sini nggak nampak dia mana block and text. Nah, di sini dia ada set pin 12 karena di kaki positif dari LED itu terhubung ke pin nomor 12. Makanya dia di sini bisa ke 12. Lalu di ground kaki negatif dari LED-nya terhubung ke resistor, lalu resistor menghubungkannya ke ground. Dan cara membuat seperti ini ya, eject kode, pilih block and text, lalu pilih di sini ada nanti dia set pinnya, baru dia buat high and low, atau nilai high itu seperti yang kita tahu itu nilai high itu 1 dan low itu 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke blinking LED yang kedua. Di dalam blinking LED yang kedua ini ada tambahan komponen, yaitu menggunakan breadboard small ya, dan LED-nya juga bertambah dari 1 menjadi 3, dan juga begitu juga dengan resistornya. Di sini sama seperti tadi menggunakan block and text. Untuk pengaturan lampunya ya, bisa dilihat di sini waktu tunggunya itu menggunakan 0,5 detik atau 500 milisecond, dimana setiap kaki LED-nya dibuat di sini set pinnya, dan itu low itu nilainya 0 dan high itu nilainya 1. Di sini polanya seperti yang tahu, menyala bergantian, mati bersamaan, dan nyala bersamaan. Coba kita start.
Yang dilihat di sini lampu merah, kuning menyala, dan hijau dia menyala bergantian, mati bersamaan, dan nyala bersamaan. Ya, begitu saja. Oke, selanjutnya masuk ke yang ketiga, yaitu digital input menggunakan push button. Nah, yang ketiga ini ada juga penambahan komponen, yaitu menggunakan komponen push button ya. Di sini berbeda seperti tadi yang biasanya yang 1-2 itu menggunakan block and text. Di sini dia menggunakan teks saja. Dimana di sini kita memanggil ya, dengan memanggil variabelnya menggunakan integer button state, dimana di sini bisa dilihat ini dia adalah button state-nya. Lalu ada pin LED di 12, dimana kaki positif ini terhubung ke pin nomor 12, dan pin buttonnya itu 11, dimana kaki dari pin buttonnya ini yaitu terminal 1 ya, itu terhubung ke nomor 11. Mana bisa dilihat di sini pin LED-nya sebagai output dan pin buttonnya itu sebagai input. Nah, gunanya dari serial begin ini adalah untuk melihat dari nilai monitornya. Apabila dijalankan, dia akan menunjukkan nilai 1. Dia akan menunjukkan nilai 1. Dan apabila kita tahan gini, dia akan dapat menunjukkan nilai 0. Nah, itu dia, bisa dilihat ada 0 ya. Nah, di sini saya tidak bisa membuatnya besar. Coba ya sebentar. Tidak bisa. Pokoknya dia kalau misalnya ini jadi pencet, dia akan 1, dan jika dilepas dia akan 0, atau jika dia dipencet dia akan high, dan jika dilepas dia akan low. Oke, selanjutnya masuk ke yang keempat, yaitu digital input menggunakan slide switch. Di sini sama seperti tadi ya, yaitu menggunakan teks. Bedanya adalah yang tadi menggunakan push button, yang ini menggunakan slide switch, dimana jika dia digeser ke kanan dia akan high, dan jika dia digeser ke kiri dia akan low. Selain itu, jika dia akan digeser ke kiri atau di kanan, akan memberikan input ke Arduino dengan nilai 0 atau 1 seperti saya bilang, high dan low. Kemudian Arduino nya itu mengeluarkan outputnya dengan membuat LED. Apabila high dia nyala, dan apabila low dia itu mati. Coba kita start simulationnya. Nah, begini. Apabila dia ke kanan dia high atau 1 ya, bisa dilihat dari apa, dia itu akan LED-nya akan menyala, dan jika dia ke kiri LED-nya akan mati. Berikut adalah kodenya dia, dimana pin mode-nya 2, pin mode 2 itu sebagai input dan pin mode 7 itu sebagai output. Ini bisa dilihat serial monitornya menunjukkan low, karena di sini ada ya menggunakan statement if else. Kalau DSB state-nya low, maka yang ditampilkan dalam serial monitornya juga low. Itu juga di bawahnya. Jika dia high, maka yang ditampilkan dalam serial monitornya high. Tidak seperti ini. Nah, ini sudah high. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang kelima, analog input potentiometer. Nah, di potentiometer ini dia mengeluarkan suara ya, karena menggunakan buzzer. Nah, di sini bisa dilihat dia ada menggunakan Arduino, resistor, piezo buzzer, dan
potentiometer. Jika dia di start simulation, akan menghasilkan suara seperti ini. Nah, jika nilai potensionya semakin besar, itu akan menjadi frekuensi bagi si buzzer. Di sini sama menggunakan kode berupa teks, di mana di sini variabelnya itu port val, dan A0 itu sebagai input dan 12 itu sebagai output. Di sini dia. Ini A0 sebagai inputnya, dan di sini adalah outputnya. Ya, begitu saja sih. Soalnya yang penting di sini adalah jika nilai potensionya semakin besar, itu akan menjadi frekuensi bagi si buzzernya. Dia akan menghasilkan suara yang lebih tinggi lagi. Lanjutnya masuk ke yang terakhir, yaitu analog input menggunakan fotoresistor. Di sini komponen yang ditambahkan yaitu adalah fotoresistor ya. Seperti yang saya tahu itu, seperti yang kita ketahui itu, fotoresistor itu adalah suatu komponen elektronik dimana yang akan merubah resistansinya, suatu komponen elektronik yang akan merubah resistansinya jika ada perubahan intensitas cahaya di sekitarnya, atau bisa disebut seperti sensor gitu, sensor cahaya. Nah, di sini jika dia di start simulationnya, LED-nya jika dia LED akan menyala jika resistornya kecil dari, di sini saya buat 450 ya. Bisa dilihat di monitornya. Di sini dia semakin dia terang maka LED-nya akan mati. Semakin dia gelap LED-nya akan menyala. Saya dilihat di sini 679 ya totalnya ya. 679 itu nilai maksimum ya. Begitu sih menurut saya. Jika dia cahayanya redup, LED-nya akan menyala, dan jika cahayanya makin naik, LED-nya akan mati. Baiklah, segitu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih. Saya memohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.